Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Oli, obrolan literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifuddin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ketemu lagi Oli kali ini Pak. Kita mau ngomongin obrolan tentang literasi sok tahu Pak. Literasinya orang ngeyel. Banyak tuh orang sok tahu ya. Kenapa sih Pak sekarang tuh makin banyak orang yang sok tahu, orang yang ngeyel, dia merasa tahu segalanya Pak. Ya. Apa penyebabnya Pak? Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang sok tahu itu, orang-orang ngeyel hari ini mungkin bukan makin dikit tapi makin banyak. Betul. Atas situasi apapun. Kenapa itu bisa terjadi? Secara sederhananya cuma dua kalau dari sudut literasi. Satu, orang itu pertama mau menang sendiri, merasa nggak pernah salah, mau menang sendiri. Yang kedua, pada saat yang sama dia meremehkan orang lain, sehingga orang lain itu dianggap salah, baik itu pikirannya, sikapnya maupun perilaku. Maka makin tumbuh tuh orang-orang yang sok tahu itu. Nah, sok tahu itu artinya adalah apa? Seolah-olah dia segala rupa dia tahu tuh. Padahal tidak. Dia tuh hanya tahu sedikit saja, tidak banyak itu. Tentang negara, tentang orang lain, tentang apapun dia hanya tahu sedikit saja. Nggak akan banyak sebenarnya. Cuma dia berani mengekspos seolah-olah dia itu pemilik kebenaran lah gitu kira-kira. Ya, terus kenapa sih Pak? Kenapa dia harus ngeyel gitu Pak? Kenapa dia harus sok tahu sih Pak? Ya mereka yang ngeyel-ngeyel ini, kalau kita bicara orang ngeyel ini kan definisi orang ngeyel itu orang yang nggak mau kalah, orang yang mau menang sendiri. Jadi kalau nggak mau kalah dan nggak mau kalah dan mau menang sendiri, basis utamanya itu ada di ego. Berarti orang itu tergolong orang yang belum literat, orang yang belum mampu memahami realitas yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Kita ambil contoh di negara, ketika kita milih pemimpin, ternyata pemimpinnya itu nggak sesuai dengan pilihan kita, dia belum bisa menerima. Itu salah satu bentuk orang ngeyel tuh, kan gitu. Sama juga kalau kita baca satu buku, gitu. Kemudian kita nggak bisa memahaminya dalam satu kali. Kita terpaksa harus 2 kali, 3 kali. Yang ditinggalin siapa? Bukunya ditinggalin. Gitu, dia cari pilihan lagi yang bukunya itu bisa mudah dipahami oleh dia. Dia lupa bahwa buku itu ada yang susah dipahami, ada yang gampang dipahami. Gitu. Nah Pak, ada nggak sih Pak ciri-ciri untuk mengidentifikasi diri kita ya, bahwa kita tuh orang ngeyel atau orang yang nggak ngeyel gitu Pak? Ada Pak ciri-ciri Pak? Ada. Kalau kita lihat dari sudut beberapa literatur, orang-orang ngeyel itu atau orang-orang sok tahu itu yang pertama tadi ya, dia merendahkan orang lain, ya, tidak menganggap setara. Itu satu. Yang kedua, dia selalu merasa paling benar sendiri. Jadi orang lain di sekitar dia pasti salah. Ya. Nah ini orang yang dominan, orang-orang yang egois kan gitu. Nah yang terakhir tuh ciri yang ketiga adalah apa? Udah ketahuan dia kurang belajar, kurang baca buku, ya kan gitu. Sehingga apa? Wawasannya itu hanya sedikit saja, gitu. Sehingga tidak bisa lagi menerima realitas yang di luar dari pengetahuan dia itu, dari pikiran dia nggak bisa itu. Nah, itu 3 cirinya dia. Nah Pak, ada nggak sih Pak solusi atau nasihat buat orang ngeyel? Dan buat yang nggak ngeyel nih gimana nih solusinya kalau ketemu orang yang ngeyel Pak? Nah jadi gini, kalau kita bicara solusi di dalam dunia orang sok tahu atau orang-orang yang ngeyel itu, pertama basisnya sekali lagi adalah kita harus siap untuk membangun masyarakat yang literat. Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang mampu memahami realitas, kenyataan, bahwa ilham seperti itu harus saya terima. Ya, saya seperti ini, ilham harus bisa terima. Sehingga kita itu berada pada level penerimaan yang kurang lebih itu sama. Dalam bahasa agama itu kita sebut dengan ikhlas. Apapun kondisinya, kita harus ikhlas tuh. Nah, berarti buat orang yang ngeyel, harus solusinya adalah dia jadi orang yang literat.
banyakin baca, banyakin bergaul, banyakin menerima realitas supaya dia tidak merasa jadi orang yang paling benar sendiri. Ya. Terus kalau yang nggak ngeyel bagaimana Pak? Maklumin orang-orang yang ngeyel. Jadi jangan dilawan, jangan disautin. Ya, emang orang kerjanya ngeyel itu koar-koar, ya kan gitu. Lah kalau kita nggak ngeyel, jangan ladenin tuh koar-koar itu. Jadi tidak usah diladenin orang-orang ngeyel itu. Kita diam, kita tetap baca buku, tambah wawasan, dan terima semua realitas keadaan apapun yang terjadi pada kita. Kenapa? Yang ada pada hari ini, pada bangsa ini, pada diri Ilham, pada diri saya, pada semua itu semua dalam skenario Allah. Ya. Poinnya di situ. Luar biasa sekali Pak. Nih Pak, berkaitan dengan hal itu, apa Pak pendidikan yang diajarkan di TBM Lentera Pustaka untuk melawan kesoktahuan dan orang-orang ngeyel itu Pak? Ya, jadi saya di sini basisnya kan pendidikan edutainment, ya, edukasi dan entertainment. Kita melawan sikap-sikap ngeyel, sikap-sikap sok tahu itu lewat buku baca. Kita pada saat ini sudah lebih dari 150 anak membaca buku di TBM. Tujuannya adalah apa? Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Itu sekaligus ingin membuktikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang paripurna. Ya. Jadi buku segini banyak sama anak-anak harus dibaca. Itu satu tanda bahwa dia punya kesediaan bahwa ruang otaknya dia itu nggak banyak. Dia harus tambah terus lewat buku bacaan. Nah, kita sedang membangun kesadaran untuk anak-anak TBM di sini ini tidak merasa sok tahu, selalu kurang terhadap pengetahuan itu. Selalu mau baca buku, selalu mau belajar, bahkan berdiskusi dan bertanya pada siapapun yang ada di Taman Bacaan Lentera Pustaka. Supaya mereka nggak sok tahu. Luar biasa sekali. Berarti kita harus sadar diri lah ya bahwa kita nggak tahu ya Pak ya. Persis Pak. Oke, cukup sekian Aulid kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi, Baca bukan main.